Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tufania Surya NPM 2214151054. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Inventarisasi Anggrek Epifit di kawasan hutan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan sumber. Sebelum saya masuk ke pendahuluan, yaitu saya akan menjelaskan hutan Petung Kriono merupakan salah satu hutan yang dijadikan sebagai kawasan ekowisata. Ekowisata yaitu wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Keadaan alam Petung Kriono yang merupakan hutan hujan tropis dengan curah hujan dan kelembapan yang relatif cukup tinggi, serta faktor abiotik lainnya, merupakan tempat yang cocok untuk menanam tumbuhan anggrek. Yang pertama yaitu pendahuluan. Manfaat anggrek yaitu secara ekonomi maupun secara ekologi. Karena anggrek mempunyai nilai estetik yang tinggi, menyebabkan tumbuhan ini banyak penggemarnya dan memiliki nilai jual yang tinggi di dunia perdagangan. Dapat digunakan sebagai hiasan, obat tradisional, dan juga kosmetik. Bunga anggrek ini mempunyai bau yang harum sehingga di negara Eropa digunakan sebagai campuran pembuatan minyak wangi dan minyak rambut. Berdasarkan tempat hidupnya, anggrek dibedakan menjadi dua jenis anggrek, yaitu terestrial dan epifit. Anggrek epifit yaitu berhubungan erat dengan pohon inang yang ditumpanginya karena membantu anggrek untuk mendapatkan cahaya matahari dan nutrisi dari lingkungan di sekitarnya dengan jumlah lebih banyak dibandingkan dengan anggrek terestrial yang hidup di lantai hutan. Yang kedua yaitu anggrek terestrial. Anggrek terestrial adalah anggrek yang hidup di atas permukaan tanah, sedangkan anggrek epifit adalah anggrek yang hidupnya menempel pada pohon lain tetapi tidak merugikan pohon tersebut. Yang kedua, metodologi. Penelitian inventarisasi epifit dilakukan di Desa Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Bisa dilihat di peta yang telah tersedia di PPT. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu kamera, alat tulis, gunting, pasa, kantong plastik, koran, papan pres, rafia, label gantung, dan tali sheet. Bahan yang digunakan yaitu alkohol 70% dan tumbuhan anggrek. Metode penelitian. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan transek di ketinggian 900 mdpl sampai 1300 mdpl. Kemudian dibagi menjadi tiga stasiun berdasarkan ketinggian yang berbeda, yaitu stasiun pertama dengan ketinggian 700 sampai 900 mdpl, stasiun kedua dengan ketinggian 900 sampai 1100 mdpl, dan stasiun ketiga yaitu 1100 dan 1300 mdpl. Setiap stasiun dibedakan menjadi 3 titik sampling. Setiap titik sampling dibuat menjadi 3 plot sebagai ulangan dengan petak ukur yaitu 10 meter dikali 10 meter. Ya, ini merupakan gambar ilustrasi pengambilan sampel atau plot, gambaran plot yang dibuat di lokasi penelitian. Tumbuhan anggrek epifit ditemukan apabila jumlahnya ditemukan dalam jumlah banyak di lokasi penelitian, maka anggrek tersebut dikoleksi dengan cara mengambil bagian tumbuhan, yaitu kayak akar, batang, daun, bunga, dan buah jika ada. Anggrek disusun dalam lipatan koran, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik agar tidak rusak. Sampel anggrek yang didapat diawetkan dengan alkohol 70% agar tidak busuk ataupun berjamur. Inventarisasi anggrek epifit di hutan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, yaitu ditemukannya 46 jenis anggrek epifit yang terdiri dari 22 jenis. Data selengkapnya mengenai jenis anggrek epifit di hutan Petung Kriono dapat dilihat pada tabel 1 di bawah. Bisa dibaca di tabel 1 ini, yaitu jenis anggrek epifit yang ditemukan di hutan Petung Kriono. Berdasarkan tabel 1 tadi, dapat diketahui spesies yang ditemukan pada kegiatan lokasi penelitian adalah Agrostophylium sp1, Appendicula undulata, Dendrobium mutabile, dan Polyglota imbricata,
Banyaknya anggrek yang ditemukan dalam keadaan tidak berbunga, menjadikan sulitnya untuk mengidentifikasi sampai tingkat spesies. Akan tetapi terdapat beberapa jenis yang memiliki organ vegetatif yang khas sehingga dapat identifikasi sampai tingkat spesies. Ini gambar anggrek yang ditemukan di tabel 1 tadi. Iya, pada gambar A itu jenis anggrek Apendicula undulate, pada gambar B yaitu Agroscopilum sp1, gambar C yaitu Bulbophyllum bulmei, di gambar D yaitu Eria multiflora, yang E Dendrobium mutabile, gambar F yaitu Liparis nombea, gambar G yaitu Polydota imbricate, terus yang gambar H itu Omberonia similis. Yang terakhir yaitu Malaphis junghoofni. Genus Bulbophyllum dijumpai banyak 4 jenis di hutan tepung Riono yang hidupnya menempel pada batang pohon dengan jumlah individu cukup banyak. Dari keempat jenis yang ditemukan, satu jenis yang berbunga yaitu Bulbophyllum lobi. Bunga Bulbophyllum lobi memiliki banyak variasi warna dengan ukuran. Bunga berwarna ungu kecoklatan dengan garis kuning di sekelilingnya. Berdasarkan tabel 1, dijumpai 4 jenis anggrek dari genus Polychaete dan yang semuanya ditemukan dalam keadaan tidak berbunga, sehingga hanya dapat diidentifikasi satu saja. Menurut Comber 1990 menyatakan apabila kelogin umumnya tumbuh pada ketinggian 275 mdpl sampai 1500 mdpl. Genus Cologyne merupakan anggrek simpodial, mempunyai umbi semu dengan 2 atau 3 helai daun dan bunga, biasanya berukuran besar. Yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini, terdapat 46 anggrek epifit yang termasuk ke dalam 22 genus di hutan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Ditemukannya 4 jenis anggrek yang terdapat pada seluruh lokasi penelitian, yaitu Agroscopilum sp1, Undulata, D. mutabile, dan P. imbricata. 2 diantaranya adalah anggrek endemik, yaitu M. junghoofni dan O. similis. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.